berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah. Jawabannya, loh, pertanyaanku saja belum dijawab. Udah, mana dalilnya kau punya imam itu? Siapa yang suruh kau mengikuti bapak kau yang takutnya itu tukang tusuk pantat? Mana dalilnya? Tunjuk dalil sama aku, bapak kau yang berjenggot itu, yang kau panggil bapak itu, ulang tahunnya kemarin yang kau rayakan itu, ya. Tunjuk dalilnya sama aku. Siapa yang nyuruh kau ngikutin bapak itu? Siapa yang nyuruh kau ngikutin bapak itu? Haleluya, haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu kasih Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Yes, yes. Wow, kita itu sangat istimewa. Saudaraku, ini kasih Tuhan, para pencinta Jelah Bahagia dan para pengikut Kristus yang setia. Bapak Ibu, saya ingin mengajak kita semuanya untuk menyaksikan sebuah cuplikan video di mana ada seorang anak muda yang baru tampil di media sosial. Dia sangat viral sekali Bapak Ibu, dan dia juga sangat dibenci oleh para polemikus. Nah, kali ini Bapak Ibu, dia masuk ke kandang singa. Dia diobrak-abrik ya, dicabik-cabik dia sama singa di gurun padang pasir. Nah, tapi Bapak Ibu, sekalipun dia dicabik-cabik ya, dia dihina, dia dilempar kemana-mana, dia tetap tenang. Dia tidak agresif. Dia menunjukkan ketenangannya, saudaraku. Luar biasa ini anak muda. Dia bisa menjaga sikap, dia bisa menjaga tutur katanya, dia bisa menjaga lisannya. Dia tidak terpancing amarahnya, dia tidak terpancing emosinya ketika dihina, ketika diolok, ketika difitnahkan hal-hal yang menurut mereka itu harus difitnahkan. Dia tetap diam Bapak Ibu ya. Dia menunjukkan kesabarannya, dia menunjukkan etikanya, dia menunjukkan adab, budi pekerti, sopan santun Bapak Ibu. Tapi apa yang terjadi dengan mereka ketika melihat anak muda itu bersikap sopan? Gimana cuplikan videonya? Mari kita simak sama-sama. Kalian sembahannya nih ya, sembahannya nih, nah nih, padir, Imam Mahdinya nih, nah ini bapak moyangnya nih bapak moyangnya nih, bapak moyangnya anak ini. Kita nggak tahu bapak ini tukang tusbol pantat atau enggak, kita nggak tahu nih. Orang mana dia? Orang mana dia ini tuntun? Nggak orang tahu mana kita nih anak siapa ini, orang ini nggak tahu kita. Orang mana itu? Padermu orang mana? Nah, tahu nggak namanya nih? Kata dia Sulap. ya. Nih ya. Si Mahdinya ini ya kan? Si Mahdinya ini dia ini memang sudah emang lagi mempromosikan agamanya nih, agama ini. Namanya Ahmadi kedua dia tuh namanya Abah. Jadi manggilnya bapak, sama persis ke Oten. Manggil bapak dia sama itunya. Al Sadi namanya. Nih ya. Sadi. Ya. Kantor pusat agama Mahdinya ada. Nah, ntar dulu. Dia ini Tuhannya siapa dia nih? Tuhanmu siapa, Tun? Tuhannya Yesus lah. Tuhanmu itu siapa? Ya, Tuanku, Tuamun sama, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus siapa? Mengutus Imam Al-Mahdi saat ini sebagai pemimpin. Udah gila kau nih. Di mana kau baca? Kau baca di mana itu? Oke, kalau saat ini aku ada penerus daripada Nabi Muhammad. Kalau kamu saat ini siapa? Siapa? Kau penerus Nabi Muhammad itu tertulis di mana? Belajar di mana kau Nabi Muhammad punya penerus sebagai rasul gitu, sebagai nabi? Sebagai imam. Imam Al-Mahdi itu pangkatnya imam. Hah? Sebentar, Kakak Rifa boleh ini dulu nggak, kalem gitu. Saya di sini tidak ingin bergaduh sebetulnya. Aku kalem kali loh, aku ketawa. Nggak level juga kalau kita bergaduh sama kau tuh Tun sebetulnya. Aku tutup muka ini pakai stiker. Nama kau aja Kintun. Apa lawaknya? Kayak kau laki-laki atau perempuan deh? Kintun. Kau nih Tun, kau komplotannya Edis kau. Tunggu. Bal, kayaknya nih orang-orang yang kayaknya nih ya melegalkan lubang pantat. Jadi cari agama baru lah gitu kan. Kalau Islam kan tidak melegalkan lubang pantat. Gak aku tengok gayanya kayak ini, aku tengok. Tobat kau Kitun, sadar kau Kitun. Neraka jahanam tempatmu deh. Saya belum bertanya nih. Izinkan saya dulu. Sebab dari tadi kamu yang bertanya kepada saya, boleh ya? Kenapa? Gayanya Uten kali ya, gayanya Uten kali. Ingin bertanya Kristen kali dia. Mungkin atau kepada hostnya saya ingin bertanya, apakah pegangan kamu saat ini umat muslim itu benar berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah?
Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan hadis lah. Tuh. Apa? Oke, adakah nomor hadisnya yang dapat diverifikasi? Kalau tidak Kemarin ada aku berarti kasih kau. Kemarin kan aku kasih Bentar, kau. saya tidak. Hei, malam, malam boleh. Iya kan aku kasih kau kemarin hadisnya. Aku tengok kan yang kau kalem? sahih Kalem Bukhari. nih. Sekarang aku tanya dulu, apa definisi hadis? Enggak, kau tanya apa Jadi definisi ngerti hadis, hadis? ngerti hadis, nggak ngerti sunnah nggak dia? Enggak, dia tahu. Cuman masalahnya orang-orang seperti Kitun ini munafik Dia- teman-teman. Dia ambil dia hadis tidak yang menguntungkan dia buang hadis yang tidak menguntungkan dia. Nah, inilah kelakuannya dia ambil. Dia ini remik agama Syiah dengan agama Kristen, beremik agama Hindu, campur agama Yahudi. Kenapa? Orang ini tipikalnya sama kayak Amru bin Lu'ai. Sama tuh si pader-pader ini, bapak-bapak ini. Kalau di dalam agama, kalau dulu di kisah Bani Israel itu sama kayak Samiri lah, mencampur adukkan agama. Kalau zaman Kristennya itu Iya, mana Paulus. jawaban kamu berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah? Jawabannya, loh pertanyaanku saja belum dijawab. Udah, mana dalilnya kau punya imam itu? Siapa yang suruh kau mengikuti bapak kau yang takutnya itu tukang tusmul pantat? Mana dalilnya? Tunjuk dalil sama aku, bapak kau yang berjenggot itu, yang kau panggil bapak itu, ulang tahunnya kemarin yang kau rayakan itu, ya. Tunjuk dalilnya sama aku. Siapa yang nyuruh kau ngikutin bapak itu? Siapa yang nyuruh kau ngikutin bapak itu? Kitun. Bentar, boleh santai. Siapa boleh santai. yang nyuruh kau? Bisa santai nih, santaiku kayak gini. Santaiku kayak gini aku. Santai. Tinju Kau kau gitu nih. aku- Kau banyak laki gitu loh. Kau bisa jadi laki-laki apa gimana? Banting kau ya. Kau tunjukkan sama kami dulu. Tunjuk sama aku siapa yang nyuruh kau ngikutin bapak-bapak itu. Karena Siapa dia nggak bapak itu? sunat Uni, makanya dia begitu. Kalau dia sunat lebih jantan. Iya, jadi gini, Bunda. tunjukkan ada Jadi diam kamu diam diam dalam diam diam kau kondisi diam. Jadi gini ya, fenomena yang kita lihat ini sama persis seperti dia bukan Ahmadiyah, teman-temannya. Diam dulu kau. Ambil alih. Sama Uni aja, sama Mas Uni. Diam dulu, aku lagi ngomong. Sadarkan dulu dia, Uni, sadarkan. Enggak. Uni jijik orang kayak gini deh. Gini teman-teman ya, diam dulu. Udah aku kasih hadis kemarin Al-Quran dan Sunnah. Ya, ini teman-teman perhatikan ya, orang-orang seperti ini, orang-orang yang sama persis seperti Paulus, ketika bertemu Yahudi ngaku Yahudi, diam, Kitun, bocil, kau tuh cuma pengen nama, udah viral kau, udah. Ya viral kau bukan berarti kau diterima, tapi orang tahu kelakuan kau ya. Jadi teman-teman, orang ini persis seperti Paulus, ketemu Yahudi ngaku Yahudi, ketemu Kristen ngaku Kristen, ketemu Islam ngaku Islam. Kenapa? Kebutuhannya itu pengikut. Kebutuhannya itu pengikut, ujung-ujungnya uang nanti. Ujung-ujungnya nanti acara-acara lubang pantat nanti. Orang-orang kayak gini lah tipikalnya. Banyak dari zaman dulu di dalam suatu Kristen. tuduhan. Diam Ini dulu, suatu tuduhan. diam dulu. Kau laporkan kantor polisi sana. Kau. Jaga adabnya. Jaga adab. Adab kepada penyesat kayak kau tuh, adab kepada kau ditampar muka kau. Nah itu adabnya. Nggak perlu adab-adab. Gua kasihan sama Gak usah, tua. orang ini cuma pengen viewer, Ibal. Orang ini cuma pengen terkenal di TikTok. Jadi si Kitun ini mempromosikan ajaran campuran seperti Paulus yang mencampur ajaran Parisi dengan ajaran pagan. Si Kitun ini ngikutin gitu juga. Sama persis. Orang seperti ini tidak perlu diberikan tempat karena memang kebutuhannya adalah viral, Ibal. Semakin kita viralkan dia, semakin kita kasih tempat, semakin dia terkenal. Sama seperti Edis dulu. Dulu Edis kan yang bilang, nggak usah lah Ustadz debat. Tapi Ustadz kita memilih buat debat sama dia kan. Akhirnya kan dia terkenal. Ya sudah, memang sunatullah berjalan begitu. Mau diapain kan. Jadi Kitun ini penyembah manusia yang dipanggil bapak sama persis kayak Oten ya. Kita nggak tahu itu. Tapi sejauh ini dia masih mencampur adukkan. Hindu dia campurkan. Orang Hindu pun akan marah nanti. Lihat aja. Dia bawa-bawa Hindu, tapi Kristen nggak marah karena Kristen memang kebutuhannya suka sinkretisme memang. Kristen yang penting diterima di mana aja, yang penting nggak apa-apa. Hanya Kristen lah agama kalau di remake dia nggak marah, nggak peduli dia. Karena yang penting orang aku Yesus Tuhan dulu, udah clear. Luar biasa Bapak Ibu ya. Apa yang Bapak Ibu dapatkan di saat kita menonton video itu? Nah, silakan tulis di kolom komentar dan mari kita pergunakan komentar kita dengan bijak Bapak Ibu. Nah kita lihat tadi saudaraku ya, apa yang disampaikan oleh seorang perempuan polemikus yang begitu benci terhadap Rasul Paulus, saudara. Dia benci sekali kepada Rasul Paulus Bapak Ibu, sangat benci. Bapak Ibu tahu nggak, apa sih yang membuat mereka benci kepada Rasul Paulus?
Karena Rasul Paulus salah satu rasul yang mengutuk, saudaraku ya. Mungkin satu-satunya rasul yang mengutuk mereka yang memberitakan Injil yang lain. Terkutuklah orang yang memberitakan Injil yang lain, di mana Injil yang diberitakan oleh mereka bukan seperti Injil yang kita terima, bukan seperti Injil yang kita dengar, saudaraku. Bahkan sekalipun malaikat dari surga turun memberitakan Injil yang lain kepadamu, jangan dengarkan. Ini Bapak Ibu yang membuat mereka marah sekali dengar Rasul Paulus. Karena Rasul Paulus mengutuk orang-orang yang memberitakan Injil yang lain. Mengutuk orang-orang yang memberitakan tentang Yesus yang lain. Memang ada Yesus yang lain, Bang Pendi? Ada, Bapak Ibu, sering kita dengar. Yesus yang mana, Bang Pendi? Yesus yang tidak mati di salib. Yesus yang diserupakan. Itu diberitakan oleh mereka, Bapak Ibu. Jadi mereka memutarbalikkan fakta yang ada di dalam Alkitab. Mempelintirkan ayat yang ada di dalam Alkitab, saudaraku. Seluruh dunia, Bapak Ibu, orang Kristen mengakui, percaya. Tidak ada satupun orang Kristen ragu terhadap penyaliban. Yang ragu-ragu itu selalu mereka. Nah, nanti kita akan mengupas sebuah video, saudaraku ya, di mana ada pemuka agama yang sampai hari ini masih mencari orang yang diserupakan itu siapa. Bapak Ibu, saya tidak habis pikir ya kalau saya melihat kelakuan mereka ya. Sedikit-sedikit larinya ke Alkitab, sedikit-sedikit larinya ke Rasul Paulus. Tujuan mereka apa, saudaraku? Hanya untuk bisa menghina iman kekristenan. Kita lihat anak muda tadi, Bapak Ibu. Ya, mereka sangat tidak suka kepada anak muda itu. Karena bagi mereka anak muda ini itu seperti duri dalam daging. Dibilang Islam pun tidak, Kristen pun tidak, saudaraku. Yahudi pun tidak, Hindu, Buddha pun tidak, Konghucu pun tidak. Tetapi ketika hadirnya anak muda itu membuat iman mereka itu goyang, saudara. Ya, karena banyak hal yang diungkapkan oleh anak muda itu berdasarkan data-data yang dia dapatkan, di mana data itu dianggap tidak benar oleh para polemikus. Padahal data itu, saudaraku, diambil daripada hadis-hadis yang tidak pernah mereka bacakan. Tapi ketika ada orang yang membaca hadis yang tidak pernah mereka bacakan, sekalipun hadis itu sahih, tetap dianggap hadis itu hadis yang dhaif, hadis yang lemah, hadis yang tidak kuat, saudaraku. Nah, kita lihat tadi, saudara, di mana perempuan polemikus itu dia menuduh bahwa Kitun ini seperti Rasul Paulus. Nah, kan lagi-lagi Rasul Paulus yang dibahas. Benci sekali dia kepada Rasul Paulus. Saya yang tidak habis pikir bila mana suatu saat dia cinta sama Rasul Paulus, ya. Nah, karena tidak ada satupun pengikut Rasul Paulus, termasuk kita hari-hari ini yang membaca tulisan-tulisan Rasul Paulus, itu jadi jahat. Lason hara, enggak. Lidah yang jahat, enggak, Bapak Ibu. Ya, Rasul Paulus tidak pernah mengajarkan kejahatan. Rasul Paulus tidak pernah mengajarkan boleh berbohong demi 5 hal, enggak. Rasul Paulus selalu mengajarkan bagaimana kita berjalan di dalam Tuhan, bagaimana kita bertumbuh, bagaimana kita kuat di dalam Tuhan, bagaimana kita semangat dalam memberitakan Injil, dan bagaimana kita selalu bersuka cita di dalam Tuhan. Lalu dia menyamakan Kitun itu dengan Rasul Paulus. Ketika Rasul Paulus bersama dengan orang Yahudi, Rasul Paulus mengaku orang Yahudi. Nah, ini kesalahan si Ripa, saudaraku, si perempuan polemikus, Bapak Ibu. Ya, Rasul Paulus tidak pernah mengaku ketika aku bersama dengan orang Yahudi, aku mengaku orang Yahudi. Enggak, memang dia orang Yahudi. Untuk apa dia mengaku orang Yahudi? Memang dia orang Yahudi, saudaraku. Ya, orang Yahudi. Jadi ketika dia percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia tidak diakui lagi oleh orang Yahudi. Tidak dianggap lagi oleh orang Yahudi. Sama dengan saya, orang Aceh. Ketika percaya kepada Yesus Kristus, orang Aceh, Bapak Ibu, tidak mengaku lagi saya sebagai orang Aceh. Begitu juga ada orang Minang yang percaya kepada Yesus. Begitu orang Minang percaya kepada Yesus, murtad dari agama Islam, orang Minang tidak lagi mengakui orang tersebut sebagai orang Minang. Nah, tidak diakui, Bapak Ibu. Tapi apakah kita marah?
Apakah kita takut? Apakah kita sedih? Enggak perlu sedih, saudaraku. Yang paling penting nama kita tertulis di Kitabul Hayah. Ini yang paling penting, di buku kehidupan nama kita tertulis atau tidak. Buat apa kita diakui oleh dunia sementara nama kita tidak tertulis di Kitabul Hayah? Nah, Bapak Ibu, saya tidak berlama-lama menceritakan tentang saya orang Aceh bersama dengan orang Minang yang sudah murtad. Nanti hal itu akan kita bahas di video selanjutnya. Kali ini Bapak Ibu kita akan membahas bagaimana Rasul Paulus, seperti kata Unirifa, ya, si perempuan polemikus, Bapak Ibu. Ketika bersama dengan orang Yahudi, bertemu dengan orang Yahudi, dia mengaku orang Yahudi, dia tidak mengaku sebagai orang Yahudi. Ketika bertemu dengan orang Yunani, dia mengaku orang Yunani. Enggak, dia tidak mengaku seperti itu. Ini akibat mempelintir ayat Alkitab. Dia tidak pernah membaca, apalagi merenungkan. Mungkin dia hanya membaca sekilas, dan tidak mungkin dia merenungkan, Bapak Ibu. Makanya firman Tuhan selalu mengajarkan kepada kita, baca dan renungkan firman Tuhan siang dan malam. Ini yang paling disenangi oleh Tuhan. Sekali lagi, Rasul Paulus tidak pernah mengaku-ngaku jadi orang Yahudi. Memang dia sudah dari sononya orang Yahudi. Tanpa diakui pun dia tetap orang Yahudi. Mau ditolak pun dia tetap orang Yahudi. Luar biasa. Bapak Ibu, saya akan membacakan firman Tuhan dalam 1 Korintus 9 ayat 20 sampai dengan ayat 21. Ayat ini sangat sering kita baca. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi. Menjadi seperti orang Yahudi. Bukan mengakui orang Yahudi, menjadi seperti orang Yahudi. Ya, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Jadi ketika bertemu dengan orang Yahudi yang belum percaya kepada Yesus Kristus, dia tidak menghina orang Yahudi. Dia tidak mengolok-olok orang Yahudi. Dia tidak mencaci maki iman orang Yahudi, ajaran Yahudi. Dia seolah-olah kelihatan benar-benar seperti orang Yahudi. Kelihatan benar-benar seperti orang Yahudi. Supaya apa? Imannya kepada Yesus Kristus diterima oleh orang Yahudi. Makanya Rasul Paulus sangat banyak sekali memenangkan orang Yahudi. Banyak sekali. Ya, itu Rasul Paulus. Dan dia sangat berani. Ditambah lagi dia bukan orang sembarangan, dia orang yang sangat pintar sekali. Ya. Itu Rasul Paulus, pintarnya minta ampun, benar-benar orang yang sangat hebat. Makanya orang Yahudi sangat merasa kehilangan, sangat merasa terpukul ketika Rasul Paulus yang menjadi ujung tombak di kalangan orang Yahudi, di kalangan ahli Taurat, di kalangan orang Farisi, pindah haluan, bertaubat, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini membuat orang Yahudi marah, membuat orang Yahudi geram, membuat orang Yahudi benci kepada Rasul Paulus. Karena dia percaya kepada Yesus Kristus. Disebabkan dia orang yang sangat pintar, orang yang berpendidikan. Ya, itu Rasul Paulus. Dia bukan orang yang buta huruf. Dia orang hebat, orang pintar. Ya, bukan orang yang buta huruf yang tidak bisa membaca menulis. Rasul Paulus itu sangat pintar, sangat pandai. EQ-nya itu ya di atas rata-rata, itu Rasul Paulus. Bahkan tulisan-tulisan Rasul Paulus itu sangat enak dibaca. Bisa membangkitkan semangat kita di dalam Tuhan, bisa membangkitkan iman kita di dalam Tuhan. Bisa membuat hidup kita itu dari hari ke hari itu tambah dekat dengan Tuhan. Itu tulisan yang ditulis oleh Rasul Paulus. Dan dia salah satu rasul yang sangat banyak menulis Alkitab, menulis surat kepada muridnya. Itu Rasul Paulus, luar biasa hebatnya. Dia dipakai Tuhan secara luar biasa, memenangkan banyak jiwa. Dia bukan saja dikenal dari orang Yahudi, dari orang Yunani juga sangat dikenal dia. Bahkan dia memberitakan Injil sampai ke luar Yahudi, sampai ke Asia, sampai ke penjuru dunia. Itu Rasul Paulus, dipakai Tuhan secara luar biasa. Ini yang membuat mereka benci kepada Rasul Paulus, Bapak Ibu. Hidupnya benar-benar berubah total. Jadi tidak ada kepentingan Rasul Paulus ketika dia menjadi orang Kristen selain bagaimana memenangkan jiwa. Tidak ada dia dapatkan kekayaan. Karena Rasul Paulus berkata, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang kuhidupkan. Bahkan Rasul Paulus berkata, apa yang kudapatkan dulu itu seperti sampah. Pengetahuan dia dulu, kepintaran dia dulu, ya, ilmu dia dulu, kekayaan dia dulu. Itu Rasul Paulus anggap sampah, Bapak Ibu, karena tidak ada faedahnya.
Karena tidak ada manfaatnya dengan alam akhirat istilahnya. Ya, dengan hal-hal yang di surga tidak ada. Artinya Bapak Ibu tidak ada keselamatan. Apa yang diimani oleh Rasul Paulus dulu, saudaraku, apa yang dipercaya. Bahkan dia menjadi orang yang sangat benci kepada pengikut Kristus. Bahkan dia meminta surat mandat supaya dia bisa mengejar-ngejar orang percaya untuk dibinasakan, untuk dipenjara, untuk dibunuh, saudaraku. Itu Rasul Paulus, luar biasa. Tapi ketika dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus Kristus di pertengahan jalan, dia berubah total. Ya, hidupnya diubahkan. Tutur katanya diubahkan, pola pikirnya diubahkan. Dia bukan mendapatkan kekayaan di saat dia menjadi pengikut Kristus, enggak. Yang dulunya dia mengejar-ngejar orang percaya kepada Yesus, saat ini dia dikejar-kejar oleh orang yang tidak percaya kepada Yesus. Berbalik, saudaraku. Dia mengejar-ngejar untuk dipenjara, sekarang dia dikejar-kejar untuk dipenjara. Ya, dulu mengejar-ngejar orang untuk memenjarakan orang, sekarang dia dipenjarakan orang. Sekarang dia dibinasakan orang. Sekarang dia dibunuh oleh orang lain. Nah, ini kelakuan dia dulu sebelum dia percaya, sebelum dia bertobat. Tetapi begitu dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus Kristus, hidupnya diubahkan, pola pikirnya diubahkan, dan tutur katanya diubahkan. Nah, pikirannya semuanya diubahkan. Jadi kalau ada di antara kita yang belum diubahkan, berarti kita belum mengenal Kristus. Kalau kita belum mengenal Kristus sementara kita orang Kristen, berarti kita tidak pernah membaca Alkitab. Karena dengan kita membaca Alkitab, kita diubahkan. Ketika kita membaca Alkitab, kita diubahkan. Pola pikir, tutur kata, hidup kita diubahkan, dan kita menjadi berkat, bukan lagi menjadi batu sandungan. Kita menjadi terang, kita menjadi garam. Itu di saat kita membaca Alkitab, kita dekat dengan Tuhan. Jadi, polemikus perempuan yang suka mengatakan, suka menghina Rasul Paulus, di mana engkau berkata bahwa ketika aku bersama dengan orang Yahudi, aku mengaku orang Yahudi. Ketika bersama dengan orang Indonesia, aku mengaku orang Indonesia. Enggak. Tapi dia tidak mengusik ajaran manapun. Bahkan di saat dia bertemu dengan ahli Taurat, dia tidak mengusik orang ahli Taurat. Supaya iman dia bisa diterima oleh ahli Taurat, iman dia bisa diterima oleh orang manapun. Maka dia seolah-olah kelihatan sama seperti mereka. Ingat, dia tidak pernah mengakui dirinya A, dirinya B, dirinya C. Istilahnya, ketika dia bertemu dengan orang Yunani, dia mengaku orang Yunani? Enggak mengaku. Tetapi dia tidak pernah mengusik orang Yunani. Tidak pernah mengusik iman kepercayaan Tuhan yang diimani, yang disembah oleh orang Yunani. Supaya apa? Supaya Rasul Paulus menjadi berkat di tengah-tengah orang Yunani. Ini maksud firman Tuhan. Makanya polemikus, ketika engkau membaca firman Tuhan, jangan engkau penggal-penggal ayat Alkitab. Tapi engkau baca, lalu engkau renungkan apa maksudnya. Tapi Bapak Ibu, mereka tidak akan bisa merenungkan firman Tuhan. Kenapa? Karena Roh Kudus tidak ada dalam hatinya. Yang bisa merenungkan firman Tuhan dan yang bisa memahami makna firman Tuhan, apabila Roh Kudus ada di dalam hati seseorang. Begitu Roh Kudus ada dalam hati seseorang, yang pertama orang itu bisa mengatakan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Yang kedua Bapak Ibu, apa yang terselubung dalam hatinya selama ini disingkapkan oleh Tuhan. Semua yang terselubung disingkapkan Bapak Ibu. Diberikan roh pengertian, diberikan hikmat, diberikan pengetahuan yang baru oleh firman Tuhan, oleh Roh Kudus itu sendiri, saudara. Luar biasa. Sama dengan saya Bapak Ibu, saya sampai sekarang belum sekolah Alkitab. Tapi saya selalu belajar, dan saya di saat belajar, di saat saya membaca, saya minta tuntunan Roh Kudus supaya Tuhan, Roh Kudus memberikan hikmat, memberikan pewahyuan, memberikan pengetahuan, menyingkapkan segala rahasia firman kepada saya. Dan ketika saya bersama dengan siapapun, di saat saya bertemu di jalan, dimanapun, saya seolah-olah kelihatan seperti mereka. Ditambah lagi saya paham iman-iman mereka, karena saya berada di sana dulunya. Tapi saya tidak mencaci maki, saya tidak membahas-bahas, saya tidak mengolok-olok. Ketika mereka tanyakan, saya jawab apa adanya. Nah ini maksudnya perempuan polemikus. Saya akan bacakan lagi ya. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Artinya Rasul Paulus tidak pernah mengusik orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat.
tidak pernah mengolok, tidak pernah mencemooh. Ya, sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Elohim. Karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Ini luar biasa hikmat yang diberikan kepada Rasul Paulus. Ya, bagaimana dia menulis kepada jemaat yang ada di Korintus, Bapak Ibu. Sehingga jemaat yang ada di Korintus ketika membaca firman Tuhan, hidupnya itu, tutur katanya itu, tingkah lakunya itu tidak barbar. Ya, begitu kita sudah percaya kepada Yesus, kita sudah mendapatkan keselamatan, lalu kita mengatakan kepada orang lain, oh kau kalau dia percaya kepada Yesus, kau mati masuk neraka. Sekali, itu memang benar, tapi kita tidak boleh berkata seperti itu. Supaya orang benar-benar melihat kita, ada terangnya Tuhan, ada hikmat, ada pengetahuan yang luar biasa ketika orang melihat kita, saudaraku. Nah ini Bapak Ibu. Jadi kita tidak lason hara, tidak jahat lidah. Begitu kita melihat orang yang menyembah berhala, kita langsung menghina, kita langsung mengolok-olok. Enggak. Tetapi juga kita tidak melakukan seperti yang orang itu lakukan. Ya. Kita tidak melakukan. Misalnya ada orang bertemu, ada orang yang menyembah berhala, lalu kita ikut menyembah berhala. Enggak seperti itu maksudnya. Nah, yang namanya polemikus Bapak Ibu, ya seperti itulah ya. Nah itu saudaraku, kiranya video ini bisa menjadi berkat bagi kita semuanya dan bisa memberikan motivasi kepada kita semuanya. Tetap semangat di dalam Tuhan dan jangan lupa membaca firman Tuhan agar firman Tuhan bisa mengubah hidup kita, tingkah laku kita, pola pikir kita, dan pikiran kita Bapak Ibu. Kita mendengarkan kesaksian orang itu sangat penting juga, sangat bagus supaya memberikan kita motivasi, tetapi kesaksian itu tidak bisa mengubah hidup kita. Yang bisa mengubah hidup kita, yang bisa mengubah pola pikir kita itu firman Tuhan. Maka baca firman Tuhan Bapak Ibu. Ya, wajib saudara baca firman Tuhan. Wajib baca firman Tuhan. Oke saudaraku, Bapak Ibu, dukung dalam doa karena pertengahan bulan 8 ini, Agustus ini, saya bersama dengan Bang JDP kembali penginjilan. Bapak Ibu dukung dalam doa, bawa dalam doa Safwan agar pelayanan kita banyak orang dikuatkan. Banyak orang yang undur dari hadapan Tuhan, kembali kepada Tuhan, datang lagi kepada Tuhan, dan mereka yang sudah dimukallabkan, kita bisa bawa mereka kembali kepada Tuhan, ke jalan yang benar Bapak Ibu. Dukung dalam doa, Bapak Ibu support, karena Bapak Ibu adalah, karena kita semua adalah satu tubuh Kristus. Ada yang pergi, ada yang memberitakan, ada yang menabur, ada yang mendoakan, ada yang mensupport, ada yang mengingatkan, ada yang menasehatkan. Dan saya juga sangat mengucapkan terima kasih. Saudara juga tidak pernah sungkan-sungkan, saya melihat ya. Banyak sekali komentar yang memberikan nasihat kepada saya. Kalau saya salah di dalam mengucapkan, di dalam saya memberitahukan sesuatu, dalam saya menyampaikan sesuatu, saya melihat ada beberapa komentar itu menegur. Itu saya sangat suka. Saya berterima kasih kepada saudara yang dengan kasih menegur kalau saya salah di dalam penyampaian. Nah, kita ini satu tubuh Kristus Bapak Ibu. Ketika saya salah berucap, ada salah saya ngomong Bapak Ibu, jangan sungkan-sungkan untuk menegur. Ya, supaya ke depan saya tidak salah lagi. Nah, bisa saja ketika kita bicara salah Bapak Ibu, bisa saja ketika kita bicara tidak sesuai atau kurang tepat. Jadi, saya berterima kasih kepada saudara yang sudah menegur, yang sudah memberikan nasihat. Nah, kita satu tubuh Kristus, apabila ada yang silap, kita luruskan. Apabila ada yang bengkok, kita luruskan. Apabila ada yang cepat lari, kita buat dia pelan-pelan. Apabila ada yang pelan-pelan, kita dorong dia jangan terlalu pelan, ayo cepat. Nah itu Bapak Ibu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh, Bishem Adonai Yesus Hamasya Waruah Kudes memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam Murtadin. Terima kasih.